Webinar pertama yang kita rencanakan bakal bikin satu topik yang mengenai yang khusus buat para seller. Ini salah satu topik pertama dari 3 topik yang sudah kita siapkan. Nah, topik webinar pertama kali ini, topik kita adalah bagaimana langkah-langkah untuk memulai di TikTok Shop mulai dari nol. Oke. Oke, agenda materi kita hari ini menyangkut tiga topik, 3 subtopik. Yang pertama adalah bagaimana mengenali algoritma dari TikTok Shop. Yang kedua adalah mengenali kategori market dan kompetitor. Dan yang ketiga adalah buat menganalisa toko kompetitor. Buat topik kita hari ini, buat kelas kita hari ini mungkin bakal makan waktu sekitar 20-30 menit ya. Lalu setelahnya mungkin bagi yang ingin bertanya mungkin bisa dipersilakan buat bertanya gitu. Dan total kelasnya sekitar 40 menit. Oke, sebelumnya bagi kakak semua kalau misalnya ada suara saya yang kurang jelas mungkin silahkan ditinggalin di kolom komentar ya. Nah, pertama mungkin juga saya yakin sebagian besar juga dari kakak-kakak yang di sini juga sebelumnya juga udah pernah bermain atau berjualan di situs jual beli yang lain kali ya, seperti Shopee atau Tokopedia gitu. Dan saya yakin juga kebanyakan juga sudah menyadari perbedaan mendasar antara let's say Shopee atau Tokopedia dan TikTok Shop. Ya, seperti yang kita ketahui juga TikTok Shop sekarang juga menjadi platform aktivitas jual beli online yang lumayan banyak digemari lah di Indonesia, terutama pada skala bisnis kecil dan menengah, karena memang proses register tokonya itu lebih gampang dibandingkan dengan e-commerce lain. Ya maaf ya. Nah, seperti yang saya ngomong tadi, tapi sebenarnya kalau kita bedah lebih lanjut, TikTok Shop dan e-commerce lain punya beberapa logika yang lumayan berbeda. Seperti misalnya pada situs jual beli lain di Shopee atau Tokopedia, yang paling pertama itu adalah lebih menekankan kepada gambar produk yang bagus dan menarik misalnya, dan juga harga yang menarik ya, makanya kayak di Shopee, Tokopedia mereka lebih banyak melakukan diskon gitu. Dan juga harus ada penjelasan produk yang lebih detail karena lebih semua penjelasan cuma tergantung pada gambar dan teks, jadi orang bakal perlu membaca sendiri buat melihat penjelasan produknya, serta kata kunci yang relevan karena setiap pengguna yang masuk ke Shopee, Tokopedia bakal melakukan search ke produk sendiri dan juga review dari pengguna. Sementara di TikTok Shop, konten atau live yang memegang peranan besar untuk menentukan apakah konsumer bakal tertarik kepada produk kita. Karena memang pada dasarnya TikTok Shop atau TikTok merupakan suatu aplikasi entertainment ya. Jadi makanya indikasi utamanya juga berdasarkan berapa banyak berapa lama pengguna bakal stay di dalam melihat konten kita, baik itu video ataupun live, dan juga tingkat engagementnya. Inilah yang mendorong traffic organik buat mendorong lebih banyak sales. Nah, mungkin kalau bisa kita ibaratkan mungkin berjualan di TikTok Shop seperti inilah. Produk terletak di tengah, sementara dari yang paling luar ini adalah barisan dari pengguna, dan pengguna tidak punya akses langsung dalam produk, atau mungkin akses sangat terbatas ya, karena sekarang TikTok udah mulai membuka fitur shopping mall, tapi aksesnya terbatas. Nah, kebanyakan gimana cara pengguna melihat produknya, yaitu melalui konten-konten yang disediakan oleh baik itu afiliator ataupun dari toko itu sendiri. Nah, maka itu menurut logika ini, cara berjualan TikTok Shop adalah dari produknya sendiri yang mencari orangnya gitu. Dari produk menggunakan konten buat mencari pembeli. Gitu ya. Nah, bagi seller, kita masuk mulai ke topik cara berjualan di TikTok Shop. Bagi seller sendiri sebenarnya sangat penting buat memahami besarnya market di suatu platform sebelum memutuskan terjun, atau berapa resources yang bisa kita gunakan untuk bermain di TikTok nih. Ini pastinya juga kakak-kakak juga pernah
mengalami ya, maksudnya sebelumnya main di platform lain nih, pengen masuk ke TikTok. Nah, yang pertama-tama perlu kita tahu tuh TikTok seberapa cuan sih gitu kan? Atau mungkin di TikTok berapa sih pendapatan yang bisa saya harapkan gitu kan? Atau kalau misalnya saya pengen serius di TikTok, berapa resource yang harus saya keluarkan biar bisa dapat ROI yang sesuai dengan yang saya inginkan. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, dari tab menu negara dan kategori, mungkin kakak-kakak semua yang sudah memakai Kalodata juga sudah pernah melihatnya. Nah, kita bisa melihat pendapatan besar, sebagian besar ya, pendapatan di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain gitu, misalnya dengan posisi kedua gitu dari Thailand. Nah, kita bisa melihat kayak dalam 30 hari terakhir Indonesia punya pendapatan sekitar 4,41 triliun rupiah. Nah, pasarnya lumayan gede ya, dan lumayan monopoli. Kalau dibandingkan dengan posisi kedua itu Thailand, ya itu sekitar 2 kali lipat ya. Nah, kita juga bisa melihat dari tab negara kategori ini, kita juga bisa melihat trafik pendapatan dari seluruh negara, termasuk Indonesia terutama ya. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, kakak-kakak pasti tahu ya, kita dari yang bagian negara dan kategori, bagian pendapatan Indonesia, kita scroll ke bawah, maka kita bakal ngelihat satu tab menu yang namanya eksplorasi kategori potensial. Dan karena negara yang kita pilih adalah Indonesia, maka kita cuma bisa ngelihat Indonesia. Gitu ya. Oke. Nah, inilah fitur yang sebenarnya juga sangat penting bagi seller. Kenapa? Karena para seller bisa memakai fitur ini buat menganalisa pasar potensial. Bagi yang belum memutuskan untuk, yang baru memutuskan mau masuk ke TikTok atau mau jual apa, mungkin bisa menggunakan fitur ini buat menganalisa pasar potensial. Atau bagi yang udah punya kategori tetap dan juga bagi yang udah main di TikTok Shop, nah kita juga bisa pakai fitur ini buat menganalisa lah, maksudnya dari contohnya dari tingkat pertumbuhan pendapatan misalnya, atau dari rata-rata pendapatan toko tunggal, kita bisa melakukan analisa apakah toko kita udah, kalau dibandingkan ke dalam rata-rata dari pendapatan, apakah toko kita bisa di atas rata-rata atau di bawah misalnya ya. Nah, kita juga bisa melihat misalnya dari tingkat pertumbuhan, apakah dalam waktu belakangan di dalam kategori kita mainkan ini apakah lagi tumbuh ke atas atau malah mungkin lagi kurang bagus pertumbuhannya. Nah, ini juga bisa menentukan dalam strategi kita ke depannya, apakah kita bakal mengeluarkan budget yang berapa buat advertising atau budget buat misalnya mencari pegawai misalnya. Nah, ini kan juga kita bisa analisa lebih dulu sebelum jangan sampai, kalau bisa sampai misalnya kita udah keluar duit banyak nih buat investment, tapi tahunya kategori kita kurang begitu bagus di TikTok misalnya. Nah, ini kan jadi kita bisa lebih dulu menganalisa. Nah, kalau misalnya let's say kita punya dari tingkat pertumbuhan pendapatan di kategori yang bagus nih, tapi rata-rata pendapatan di toko kita di bawah rata-rata gitu misalnya. Nah, berarti kan kita ada hal yang bisa kita pelajari yang membuat kita punya pendapatan lebih tinggi lagi ya. Nah, langkah pertamanya mungkin saya langsung masuk ya. Nah, langkah pertamanya mungkin kita bisa belajar dari kompetitor. Nah, mungkin ini juga yang banyak udah dipakai oleh kakak-kakak semua ya. Belajar dari kompetitor, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kompetitor. Pertama, misalnya dari segi strategi bisnis. Gimana sih cara kompetitor melakukan penjualan di TikTok Shop? Apakah melalui akun sendiri? Apakah memakai afiliator? Atau mungkin dari mall? Tapi sih terus terang saya bisa ini karena memang TikTok sendiri masih mulai mempromosikan fitur mall, sementara kebanyakan masih sedikit sekali pendapatan yang dapat dari mall gitu. Jadi kebanyakan masih dalam bentuk konten yang menjangkau pengguna dan mereka melakukan pembelian. Makanya kebanyakan dari akun sendiri ataupun afiliator. Nah, yang kedua nih,
dari segi strategi konten. Nah, dari segi strategi konten, apakah dari kompetitor kita kebanyakan melakukan sumber pendapatannya berasal dari live stream ataukah dari video pendek, gitu kan? Nah, ini juga bisa jadi bahan yang kita pelajari. Kenapa? Karena ada kemungkinan mungkin dari pengguna atau mungkin orang yang suka membeli dari kategori yang kita mainkan, mereka adalah orang-orang yang punya kebiasaan lebih banyak buat melihat live stream. Atau mungkin punya kebiasaan buat melakukan pembelian melalui live stream. Nah, sementara kalau misalnya memang dari analisa yang kita lakukan, misalnya kompetitor kita semuanya mendapatkan penghasilan yang tinggi dari live stream misalnya. Nah, bisa jadi memang itu hal yang cocok dilakukan buat para pengguna atau bagi para orang yang tertarik dalam untuk produk dan kategori yang kita mainkan gitu. Jadi mungkin kalau kita bikin video pendek mungkin hasilnya nggak bakal sebagus kalau kita melakukan pakai live stream gitu misalnya. Nah, maka ini juga bisa strategi yang bisa kita terapkan. Nah, yang ketiga juga strategi dari produk. Nah, kalau misalnya di TikTok sendiri ya, ada 2 macam produk sebenarnya yang bisa banyak dijual oleh orang. Yang pertama mungkin bagi brand-brand yang udah punya produk sendiri atau punya produk yang lebih khusus buat merek mereka gitu. Nah, itu mungkin yang bakal tetap mereka tonjolkan di TikTok Shop. Nah, yang jenis kedua ini adalah jenis yang mungkin lebih dikhususkan atau menjadi keunggulan dari TikTok ya sebenarnya, yaitu produk trending. Karena memang TikTok sendiri sebagai suatu aplikasi entertainment lebih mengandalkan kepada trending ya, trending baik itu dalam bentuk konten ataupun dalam bentuk produk yang lagi laku gitu. Semuanya sangat tergantung kepada trending gitu. Nah, jadi misalnya, kalau kita bisa menganalisa atau mengetahui terlebih dulu produk yang akan trending dibanding orang lain, ada kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa produk trending ini adalah produk yang cepat naik, cepat trending, tapi juga cepat habis masanya. Nah, mungkin masanya rata-rata sekitar 2-3 minggu ya buat produk trending. Nah, ini selanjutnya mungkin saya bisa mencontohkan beberapa cara atau kita ambil satu toko yang bisa kita analisa. Oke. Terus terang ini toko yang saya ambil sebagai contoh adalah Skintific. Dan memang Skintific adalah toko yang sangat terkenal ya di TikTok Shop Indonesia yang seringkali merajai peringkat pertama. Nah, kalau misalnya kita bisa analisa secara gambar, kita bisa mendapat beberapa insight ya. Misalnya, ini adalah pendapatan dari Skintific dalam 1 bulan terakhir. Nah, jumlah pendapatannya sekitar 90,7 miliar rupiah. Nah, dari sana penjualan langsungnya adalah atau dari akun sendiri ada sekitar 23,28 miliar rupiah, yaitu juga sekitar 25%-nya ya dari 25% dari seluruh penjualannya. Nah, ini juga melalui afiliator. Afiliator memegang persentase lumayan besar ya, sekitar hampir 75% dari seluruh penjualan dari Skintific. Sementara dari mall sendiri cuma bisa dianggap cuma 0,04% doang. Nah, ini mungkin bagi kita yang juga pemain dari atau ya kita anggapkan kita juga bermain di kategori yang sama dan kita juga mempunyai misalnya kita juga mempunyai kriteria yang sama dengan Skintific, maka mungkin Skintific bisa jadikan sebagai bahan pelajaran buat kita ke depannya gitu. Bagaimana cara menjalankan operasi di TikTok Shop. Nah mungkin dengan salah satunya kalau dari yang kita bisa analisa sampai saat ini adalah kita bisa mencoba untuk mencari afiliator untuk membantu menjualkan produk kita. Nah, dari segi strategi konten juga kita bisa melihat kalau Skintific sekitar 98% dari
penghasilannya berasal dari live stream. Sementara video cuma sekitar 1,35%. Nah, strategi produk juga hal yang lumayan menarik dari toko Skintific yang bisa kita pelajari ya. Dari hasil analisa kita dalam beberapa waktu terakhir, yang merajai dari top 1, top 2, dan top 3 dari produk yang paling laku di Skintific, semuanya merupakan produk yang dalam bentuk bundle gitu loh. Baik yang paket 3 pieces, 4 pieces, atau 5 pieces. Malah ini yang jadi produk yang paling laku di toko Skintific. Nah, kita mungkin bisa mengambil analisa lebih ke kayak bagaimana kombinasi dari produk dalam paket tersebut, dan juga dalam soal harga, bagaimana mereka mematok harganya, dan juga mengapa, dan juga bagaimana mereka menerapkan komisi terhadap produk tersebut. Ini sebenarnya strategi yang lumayan pinter loh, karena setelah saya melihat situasi dalam Skintific ini, saya coba bandingkan dengan toko lain di kategori yang sama. Misalnya, kebanyakan toko lain juga udah mulai menerapkan strategi yang sama gitu. Karena dengan memakai paket ini, pertama buat pembeli misalnya, mereka merasa lebih diuntungkan dengan harga bakal lebih murah. Tapi buat toko sendiri, mereka bisa menaikkan tingkat GMV gitu, karena harga otomatis naik dong. Harga satu pieces dibandingkan harga dengan satu paket juga pasti harga satu paket bakal lebih tinggi. Nah, dengan otomatis mereka bakal menaikkan pendapatan dari toko tersebut, dan juga otomatis lagi menaikkan dari peringkat dari toko tersebut di TikTok Shop. Nah, itu kurang lebih bisa kita analisa dari toko Skintific. Nah, kalau misalnya dari beberapa yang kita lihat tadi, nah mungkin secara garis besar kita bisa mengambil kesimpulan, misalnya kalau saya pengen melakukan hal yang sama Skintific, mungkin saya bisa fokus buat mencari afiliator. Nah, saya mungkin juga bakal mencari afiliator yang sangat kuat di bagian live stream. Jadi bukan cuma afiliator, tapi afiliator yang kuat di sisi live stream. Karena memang itulah sumber pendapatan dari ini. Dan juga dari strategi produk, saya juga bisa mencoba membuat beberapa pilihan atau kombinasi dari paket buat produk saya. Nah, ini mungkin yang bakal membantu saya dalam strategi saya ke depannya, kayak gitu. Oke. Nah, buat hari ini sebenarnya kita cuma buat webinar permulaan. Kita juga cuma melakukan topik yang lebih ringan dulu. Buat selanjutnya kita bakal menggali lebih dalam lagi tentang cara-cara mencari afiliator yang cocok untuk membantu menjualkan produk di TikTok Shop. Nah, misalnya apakah kita perlu mencari afiliator yang followernya gede, atau mungkin kita mencari lebih banyak afiliator tapi yang follower lebih kecil. Nah, nanti kita coba ulas lagi di topik selanjutnya, dan kita bikin analisis lebih dalam lagi. Dan termasuk di topik ketiga adalah cara menentukan strategi dan cara menentukan harga produk buat toko kita ke depannya, gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal langsung mengadakan sesi tanya jawab. Saya akan membuka kelodata.com. Di bagi kakak yang punya pertanyaan, kita bisa langsung melihat dan juga saling berbagi jawabannya, gitu. Nah, bagi kakak yang masih belum berada di dalam grup, bisa silakan masuk ke grup buat informasi kelas ke depannya, ya kak ya. Jadi bagi kakak yang punya pertanyaan, silakan langsung bertanya ya kak ya. Oke, dari kakak Inusa TikTok, bagaimana menentukan niche akun? Ini berarti dari segi penjual atau dari segi akun kreator, kak?
Maaf, ini saya masih belum begitu paham. Mungkin kakak bisa buka mic-nya mungkin atau bertanya langsung mungkin. Sambil menunggu kalau dia bertanya, mungkin saya sambil sedikit mencoba mendemonstrasikan beberapa fitur dari kalau data yang mungkin udah pernah dipakai oleh kakak semua atau juga mungkin beberapa yang masih belum tahu cara pakainya, terutama itu fitur mengikuti. Nah, fitur mengikuti sebenarnya lebih ke buat kakak penjual semua. Misalnya saya membuat satu campaign nih, saya bikin suatu campaign. Nah, saya kan pengen tahu nih ada berapa orang yang misalnya ikut dalam campaign saya yang menjadi afiliator saya dan membantu saya buat membuat video atau membuat live stream misalnya. Nah, saya kan pengen mencoba untuk mengikuti aktivitas mereka gitu. Nah, saya bisa langsung tambahkan kreator yang saya pengen ke dalam fitur ini. Tinggal tambahkan kreator di sini, kita bisa nuliskan nama kreatornya, nama afiliator kita ya. Nah, terus kita juga bisa di sini juga ada fitur buat menambahkan grup. Jadi saya tinggal tambahkan, misalnya tambahkan kreator itu ke dalam grup, namanya grup coba lah misalnya. Nah, let's say coba merupakan nama campaign lagi saya jalankan ya. Nah, makanya saya juga di sini bisa langsung buat filter berdasarkan nama grup. Nah, maka di sini akan keluar kreator yang membantu saya menjualkan barang dalam campaign coba. Nah, seterusnya saya juga tiap kali saya masuk ke kalau data, saya nggak perlu itu lagi, nggak perlu mencari nama penggunanya lagi. Saya tinggal langsung ke fitur mengikuti dan otomatis saya bisa melihat data terbaru dari afiliator tersebut. Maksudnya dengan iklan ya kak ya. Iklan ini sebenarnya sih seperti kakak bilang dia kan namanya boost post ya. Jadi maksudnya kalau dari kita nggak harus uh, setiap konten dilakukan iklan ya. Jadi itu tergantung yang paling utama tetap kualitas di kontennya sendiri gitu kak. Nah kalau misalnya memang kontennya bagus dan memang orang banyak suka kontennya, dan baru mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menambahkan iklan ke dalam kontennya gitu. Nah, tapi kalau memang dari awal kontennya kurang menarik atau mungkin memang produk yang ditawarkan dalam kontennya kurang begitu kena di pengguna, walaupun kita memakai iklan mungkin hasilnya nggak bakal maksimal kak. Jadi tetap balik lagi kita lebih utamakan ke kontennya dibandingkan iklannya kak. Dari Kak Hartono, apakah kalau data memang sering gagal loading atau hanya versi saya gagal loading? Oke, memang buat saat ini kak kita punya server yang versi trial terpisah dengan server yang versi berbayar. Karena memang kita lebih pertama karena memang yang trial kadang jumlahnya terlalu gede ya dari segi pengguna dan kadang juga mungkin bakal mempengaruhi dari kecepatan, makanya kita pindahkan. Jadi yang buat yang sudah subscribe bakal menikmati server yang berbeda dengan server yang versi trial gitu kak. Tapi memang beberapa hari ini mungkin ada sedikit masalah di server trial. Kita juga udah ngomong ke IT juga lagi beresin kak. Buat Kak Rohdi Renanta Zulhan, boleh Kak silakan dibuka mic-nya Kak, kalau memang mau bertanya. Halo Kak, malam. Ya, Kak saya mau tanya nih, kita kan brand baru ya, baru masuk TikTok nih. Nah, kita itu mau mencoba untuk influencer marketing via TikTok. Nah, apakah dengan kalau data afiliator ini juga termasuk influencer marketing yang bisa kita approach, Kak? Iya, betul Kak, benar. Jadi misalnya Kakak memerlukan afiliator nih, Kakak bisa langsung ke bagian kreator ini ya, ke tab menu kreator.
kakak bisa memilih kategori sesuai dengan kategori yang kakak mainkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Mungkin saya sekalian ngajarin cara mencari afiliator ya. Walaupun sebenarnya ini topik buat kedepannya ya, tapi saya secara singkat aja. Dan kakak bisa mainkan beberapa filter sebagai sumber pendapatan, dan yang paling penting di sini kita punya filter nomor kontak kreator, Kak. Jadi bisa langsung bakal mendapatkan list dari nomor-nomor kontak, dari nomor-nomor kreator, dari para kreator yang memang memasang WhatsApp di akun mereka gitu. Jadi kakak bisa lebih cepat buat menghubungi mereka gitu. Dari sini juga ada pilihan misalnya kayak apakah kreator ini adalah milik dari penjual, milik dari toko tertentu, ataukah memang kreator mandiri. Nah, ntar kakak bisa filter sesuai dengan kebutuhan kakak gitu. Dan pada kreator ini juga siap dihubungi untuk membantu menjualkan produk, Kak. Gitu. Jadi kita bisa ngehemat waktu ya, Kak. Kan Iya, menghemat misalkan waktu, kita benar. pakai data ini sesuai dengan nice brand kita kemana. Misalkan kita Benar. ke beauty, berarti industri beauty yang kita cari afiliatornya itu ya. Iya, benar, Kak. Kalau dari pengalaman kalau data, Kak, kalau untuk brand baru ya, misalnya di beauty ya, itu sebenarnya berapa afiliator untuk pertama kali kita masuk ke TikTok? Apakah perlu sampai 200 afiliator atau mungkin 300 atau berapa, Pak? Mungkin itu bisa jadi insight bagi kami, Kak. Oke, itu sebenarnya tergantung dari budget masing-masing brand, dari brand ya, Kak ya. Dan juga dari strategi yang pengen kakak mainkan. Misalnya kakak bisa mencoba satu atau dua dari afiliator yang mungkin follower yang lebih gede, atau tapi dengan cara endorse mungkin ya, mungkin mereka perlu sedikit duit endorse, atau kakak bisa mencari kayak 1000 afiliator tapi yang followernya nggak begitu tinggi, nggak begitu gede, tapi tingkat engagementnya tinggi. Dia mungkin dia lebih dekat ke konsumernya misalnya. Nah, mungkin juga hasilnya bakal lebih gampang buat brand penetration ya. Lebih banyak lebih banyak orang mengetahui tentang produk ini, Kak. Kalau memang budgetnya nggak begitu gede di awal, saya sarankan sih pakai yang cara nomor kedua sih. Pakai afiliator yang followernya nggak begitu tinggi, tapi tingkat engagementnya tinggi. Tapi jumlahnya lebih banyak. Kita lihat tingkat engagement-nya dari kalau data bisa apa, Kak? Di sini, Kak, ada filternya kok. Oh, oke. Iya, Kak. Kalau yang lain apakah masih ada pertanyaan? Karena memang waktu kita terbatas. Siap, Kak. Kita masih Makasih ada waktu banyak insight-nya. sekitar 8 menit. Ya, sama-sama, Kak. Kalau ada pertanyaan lagi silakan aja, Kak. Nggak masalah. Dari Kakak Hartono lagi, berarti versi berbayar nggak ada kendala. Iya, Kak, benar. Benar, Kak. Yang ya bisa bilang begitu karena memang servernya kita pisahkan, Kak. Karena kita juga nggak pengen bagi pengguna mungkin yang udah subscribe, tapi tetap mungkin karena dipengaruhi oleh jumlah pengguna yang membludak misalnya ya, mempengaruhi dari pengalaman mereka memakai kalau data gitu, maka kita pisahkan servernya. Untuk total pendapatan yang di kalau data itu menggunakan harga yang belum diskon ya, Kak. Kita menggunakan bukan masa diskonnya, Kak. Kalau data karena pertama, mungkin saya tekankan lagi ya, karena kalau data ini merupakan situs analisa data. Kita bukan situs buat memperlihatkan data asli sampai ke titik komanya untuk para kreator, karena memang itu nggak diperbolehkan sama TikTok, dan juga untuk menjaga privasi dari penjual di TikTok. Jadi kita menggunakan analisa data dengan margin error sekitar 15-20%. Nah, walaupun kita tetap menjamin keakuratan dari peringkat di TikTok. Jadi misalnya penjual yang kayak kakak lihat peringkat 1 atau peringkat 2, nah maka itu juga menggambarkan kondisi sebenarnya gitu. Cuma yang buat pendapatnya bakal kita sedikit blurkan, nggak bakal sama persis dengan yang sebenarnya gitu. Tapi kalau buat informasi harga, nah itu memang informasi yang sebenarnya. Jumlah yang terjual berapa, itu informasi yang sebenarnya, Kak.
Kalau mau lihat semua afiliator yang dipakai kompetitor, apakah cuma premium? Buat saat ini memang kita cuma memang kita cuma menampilkan top 10 dari afiliator, Kak. Baik itu paket dasar, paket standar maupun paket premium. Tapi buat yang premium, kita punya satu service yang namanya laporan analisa khusus setiap bulannya. Mungkin Kakak bisa lihat di sini. Nah, salah satu jenis laporan analisa khusus ini adalah Kakak bisa merequest kayak misalnya semua nomor kontak atau semua daftar dari kreator yang membantu menjadi afiliator bagi suatu brand. Nah, itu juga termasuk dalam laporan analisa khusus. Tapi secara data, kita tidak menampilkan di kalau data. Cuma ini merupakan data tambahan atau service tambahan buat pengguna pakai premium, Kak. Iya benar, nggak bisa dipungkiri kalau memang TikTok ini dikuasai oleh pemain yang besar ya, Kak ya. Strategi dari bagian pemain. Mungkin sih kalau bagi saya ya, kayak maksudnya yang hal pertamanya bikin konsumer tertarik buat membeli di TikTok sih tetap dari konten sih, Kak. Dari konten atau dari segi live stream, karena lewat situlah mungkin lewat live stream menarik mungkin buat orang buat stay di live stream, buat melihat, dan otomatis juga bakal lebih banyak organik dari trafiknya ya, trafik organik ya. Dan juga melalui live stream orang juga bisa lebih memahami keunggulan dari suatu produk gitu, Kak. Jadi kalau menurut saya sih nggak mesti brand sih yang mendominasi di TikTok menurut saya, Kak ya. Nah, kalau buat bagaimana strategi atau cara strategi kontennya, mungkin Kakak bisa mempelajari dari brand yang lebih gede mungkin di TikTok Shop, mencoba melihat gimana cara mereka melakukan live streamnya, atau mungkin siapa afiliator yang membantunya, mungkin Kakak bisa approach afiliator dari toko kompetitor, dan juga melihat strategi harganya, harga berapa yang mereka pasang gitu. Gitu, Kak. Ada beberapa jenis, utamanya sih laporan analisa khusus bisa diartikan atau bisa dimengerti sebagai permintaan khusus sih, Kak. Ini lebih ke permintaan customize sih dari setiap user. Misalnya ada user yang kayak saya ngomong tadi, ada user yang pengennya cuma laporan khusus dalam bentuk daftar kreator yang membantu suatu produk, yang membantu suatu toko, maaf. Ada juga mungkin user lain yang pengen analisa market secara keseluruhan tentang bagaimana kompetitor dia melakukan aktivitas di TikTok. Nah, terus kita juga mencoba menganalisa kompetitornya, menganalisa dari segi harga, dari segi dan lain-lainnya, dan juga menganalisa toko dari user kita. Terus kita juga membantu memberikan suatu masukan dari segi strategi. Nah, itu juga termasuk dalam laporan analisa khusus. Atau mungkin bagi brand baru yang belum masuk ke TikTok tapi pengen masuk, nah kita juga bisa bikinkan laporan analisa khusus tentang kondisi market secara keseluruhan. Biar setelah mereka masuk, mereka bisa langsung menjalankan sesuai strategi yang sudah kita analisis gitu, Kak. Jadi nggak ada patokan khusus tentang laporan analisa khusus. Tapi kalau misalnya memang Kakak tertarik, ntar saya coba ini deh. Saya coba kasih semacam beberapa poin tentang apa yang bisa kita bikin dengan laporan analisa khusus. Saya kirim ke dalam grup, mungkin jadi bahan pertimbangan ke depannya gitu, Kak. Nah, yang buat komisi ini, Kak, saya mesti cek lagi ke IT sih. Kita sempat ada fitur ini, tapi kemudian ditarik sama IT karena ada sedikit permintaan. Ya, saya nggak jelas lah. Tapi saya mesti cek lagi ke IT kapan komisi ini bakal naik lagi ke dalam kalau data. Harusnya sih di bagian produk sini. Ntar Kakak bisa ada di bagian sini, di sebelah penjualan bakal kelihatan satu baris yang namanya komisi gitu, Kak. Nanti mungkin saya coba cek lagi ke IT dan saya kasih jawabannya di dalam grup ya, Kak ya. Jadi bagi Kakak yang belum join ke dalam grup, mungkin bisa join ke dalam grup kita ya.
Dan kedepannya juga buat informasi webinar akan saya sampaikan melalui grup itu, Kak. Kebetulan karena waktu yang dibatasi oleh Zoom, kita mungkin cuma punya waktu sekitar 1 menit lagi, Kak. Halo Kak, aku mau tanya. Silakan, Kak. Ada satu pertanyaan, komisi yang ditawarkan dari program bertarget maksudnya gimana sih? Program bertarget maksudnya gimana sih, Kak? Mungkin Kakak bisa jelaskan. Tadi juga ada Kakak yang mau bertanya, silakan, Kak. Kita punya waktu sekitar mungkin nggak sampai 1 menit deh, karena keterbatasan dari Zoom ya. Ya makanya mungkin saya sarankan bagi Kakak yang pengen bertanya lebih lanjut juga bisa langsung masuk ke grup. Kalau datang ke sebuah webinar, nanti kita bisa bakal memberi penjelasan di dalam grup itu, Kak. Nah, kalau gitu mungkin juga karena keterbatasan waktu, mungkin kelas hari ini saya akhiri sampai di sini kali ya. Dan terus kita akan memberi info buat kelas selanjutnya di dalam grup, Kak ya. Sekaligus kalau ada yang mau bertanya silakan langsung dalam grup. Kalau gitu terima kasih semuanya dan selamat malam ya.